المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نخلص النية لله تعالى. أيها الأحباب الكرام، alhamdulillah kita sore ini masih bisa melaksanakan rutinitas kita yang merupakan kajian rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Hari ini adalah hari Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk bisa terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, khususnya dalam kajian-kajian yang sudah kita persiapkan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan juga para santri yang dirahmati Allah, sore ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya dari kajian yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, yang telah mengkaji tentang macam-macam air, baik dari segi macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersih, juga tentang macam-macam air dari sisi hukum penggunaannya. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci itu dibagi menjadi dua secara umum, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Air yang turun dari langit itu ada tiga, ya. Air hujan, air salju, dan air es. Kemudian yang keluar dari bumi ada empat, air sumur, air laut, air sungai, dan mata air. Kemudian air yang hukum air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ya ada empat hukum, ya. Ada empat macam air yang dari sisi hukum penggunaannya. Yang pertama adalah tahir mutahhir, ghairu makruh, disebut dengan air mutlak. Kemudian yang kedua tahir mutahhir makruh, ya, dan disebut dengan air musyammas. Yang ketiga ada tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, ada dua. Yang pertama air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang tercampur dengan benda-benda suci. Ya.
Kemudian yang keempat adalah air najis. Pada pembahasan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan kulit bangkai. Ya, bagaimana cara mensucikan kulit bangkai sehingga kulit bangkai ini bisa kita manfaatkan. Ya. Yaqulu al-muallif rahimahullah al-imam al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyyah. Faslun ay hadha faslun wa juludul maitati, dan kulit maitah atau bangkai tathuru bisa menjadi suci bittibaghi dengan sebab disama. Jadi kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan dan bisa disucikan dengan cara disama. Hanya disama. Bagaimana cara menyama? Nanti kita akan bahas. Pertama kita akan ketahui dulu apa sih yang disebut dengan bangkai itu atau al-maitah. Al-maitah itu adalah kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Itu namanya maitah atau al-hayawan alladzi dhahabat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Setiap hewan yang mati, zalat hayatuhu, yang mati ya. Zahabat hayatuhu, zalat hayatuhu, mati. Hilang kehidupannya, yang mati ya. Setiap hewan yang mati bi ghairi dzabhin syar'iyyin, dengan tanpa disembelih secara syar'i, maka hukumnya dia adalah maitah. Ya, nah, maitah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya bangkai lah, ya, bangkai. Jadi setiap hewan yang mati yang matinya ya tidak disembelih secara syar'i maka itu disebut dengan bangkai. Misalnya matinya karena sakit mati, ya. Matinya karena dicekek mati, ya. Matinya karena apa istilahnya itu, dijepitnya lawang, ya. Dijepitkan, ya dijepitkan ke pintu, ya, mati, ya, maka itu jadi bangkai, ya. Atau matinya disetrum, itu juga bangkai. Atau matinya pakai mesin, ya, ada apa namanya? Sekarang itu kan sebagian pemotongan hewan itu ada yang pakai mesin, gitu ya. Untuk potongan pertama itu maka itu halal, tapi untuk selanjutnya maka itu menjadi maitah, ya. Jadi kan setelah dihidupkan itu kan jalan terus itu ya.
satu-satu sapinya itu, maka yang selanjutnya itu maka menjadi bangkai, menjadi maitah. Ya, alhasil bahwa setiap hewan yang tidak disembelih secara syar'i, maka itu hukumnya menjadi maitah. Ya. Termasuk yang dihukumi bangkai atau maitah, ya, termasuk yang dihukumi maitah adalah hewan yang yang tidak bisa dimakan, ya, hewan yang haram dimakan, ya, hewan yang haram dimakan itu meskipun dia disembelih secara syar'i, maka ini kan jadi bangkai, ya, jadi maitah. Misalnya himar. Himar itu apa? Keledai. Ya, keledai itu kan haram. Ya, keledai itu haram. Ya. Meskipun dia disembelih secara syar'i, maka dia hukumnya seperti maitah, termasuk kucing, ya, termasuk ular, gitu kan? Maka itu hukumnya seperti hukum maitah. Begitu juga termasuk yang dihukumi bangkai, seperti bangkai dia. Hewan yang hewan yang bisa dimakan tetapi penyembeliannya tidak memenuhi syarat-syarat penyembelian secara syar'i. Misalnya sesembeliannya orang murtad, ya. Sesembelian orang murtad itu maka sesembeliannya itu hukumnya jadi maitah. Ya, meskipun dia baca bismillah. Karena sesembelian orang murtad itu tidak sah. Ya. Sesembelian orang murtad itu tidak sah. Ya, orang murtad itu orang yang asalnya dia ini Islam, kemudian melakukan salah satu daripada 3 kekufuran, baik itu kufur perkataan, perbuatan, atau kufur keyakinan. Kalau dia misalnya meyakini keyakinan kufur, meyakini bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluknya, maka itu kan kufur, ya, namanya kufur tasbih. Mengingkari adanya Allah, maka itu kufur taktil. Mendustakan ayat-ayat Al-Quran, ya, misalnya itu, maka itu namanya kufur takdzib, ya. Jadi kalau ini meyakini keyakinan kufur, maka dia menjadi murtad. Atau misalnya dia mengatakan kata-kata kufur seperti mencaci maki Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, merendahkan syariat Islam, maka itu termasuk kufur. Orang yang asalnya Islam kemudian mengatakan kata-kata kufur itu, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Atau mengatakan kepada seorang Muslim tanpa sebab, ya, mengkafirkan seorang Muslim tanpa sebab, tidak ada sebab apa-apa, kemudian dia dikafirkan. Maka hukum kafir itu kembali kepada yang mengatakannya, ya, namanya kufur qauli. Atau melakukan kekufuran, ya, seperti misalnya menginjak Al-Quran, mushaf dengan sengaja, itu kufur. Kalau dia ini Muslim,
kemudian menginjak Quran dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Atau menginjak kertas yang bertuliskan ayat-ayat Quran dengan sengaja, karena kertas itu meskipun cuma satu kertas dan hanya dibetulkan satu ayat, maka itu hukumnya sama dengan mushaf, ya. Maka itu tidak boleh diinjak dan juga tidak boleh dibuang di tempat menjijikkan, sampah misalnya. Ya. Apabila dia membuangnya di tempat sampah dengan sengaja, membuang mushaf, membuang lembaran yang ada ayat Qur'annya itu dengan sengaja ke dalam tempat sampah yang menjijikkan itu, maka itu kufur. Menjerumuskan seorang dalam kekufuran, maka dia menjadi murtad. Maka kalau dia ini dalam kemurtadannya itu nyembelih hewan, meskipun hewannya itu bisa dimakan, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, maka sesembelihannya ini hukumnya sama hukum maitah, ya. Hukumnya itu sembelihannya jadi maitah. Jadi haram dimakan, tidak boleh kita makannya, ya. Meskipun sesembelian orang murtad ini secara kesehatan itu tidak membahayakan kesehatan itu, ya. Tapi dalam hukum syara sesembelian orang murtad itu tidak sah, ya. Sehingga sembelihannya itu menjadi maitah. Nah, maitah ini, ya, maitah ini kan najis, ya. Maitah itu najis. Semua anggota tubuhnya itu najis semua. Baik itu dagingnya, dagingnya, rambutnya, kulitnya, tulang belulangnya, giginya, semuanya najis. Jadi anggota tubuh maitah itu semuanya najis. Tidak ada yang suci. Ya. Semuanya najis. Nah, termasuk di sini kulitnya. Nah, tapi kulit maitah ini masih bisa dimanfaatkan. Kulit maitah itu masih bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara manfaatkannya? Harus disucikan dulu. Ya. Memanfaatkannya harus disucikan terlebih dahulu. Bagaimana mensucikan kulit-kulit maitah ini agar bisa kita manfaatkan? Maka caranya dengan disamak, istilahnya, ya. Namanya dibar, dalam istilah fikihnya namanya dibar, ya, disamak. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit maitah itu disamak, maka ia telah menjadi suci. Bisa jadi suci. Nah, bagaimana cara menyamaknya? Cara menyamaknya adalah uzilat tubuluhu wa rutubatuhu. Jadi dihilangkan kotoran-kotorannya, wa rutubatuhu, dan ya cairan-cairan yang ada di kulit itu, yang basah-basah di kulit, cairan-cairannya itu dihilangkan, ya, kotorannya dihilangkan semua. Di mana kotoran-kotoran itu kan jika dibiarkan itu bisa merusak jika dibiarkan di situ bisa merusak kulit itu, maka harus dihilangkan, dibuang, termasuk rambutnya, ya, termasuk rambut yang ada di kulit itu, karena rambut hewan, ya, rambut bangkai tadi, ya, rambut maitah itu, rambutnya maitah itu juga najis. Karena itu maka kalau ada rambutnya, maka rambutnya harus dibersihkan juga terlebih dahulu. Ya. Nah.
Bagaimana cara membersihkan kotoran-kotoran itu? Ini ada berbagai macam cara ya. Ada yang menggunakan beberapa zat, meskipun itu menggunakan zat yang najis itu tidak masalah. Ya, saya juga bukan ahli itu ya sebenarnya ya. Tapi yang dijelaskan itu bahwa di antara cara, saya juga belum pernah praktek masalah. Di antara cara menyamak kulitnya maitah itu dengan cara meletakkan zat tertentu. Di antaranya adalah misalnya zat kotorannya burung dara. Ya, kotorannya burung dara. Ya, rausnya itu kotorannya burung dara itu ya. Itu kan panas katanya itu. Nah, itu bisa diletakkan di situ untuk agar kotoran-kotoran yang ada di mana itu di kulitnya maitah itu ya bisa mudah untuk dibersihkan ya, mudah untuk dibersihkan. Kita pakai apa namanya tadi ya, bisa membersihkan kotoran-kotoran di di jilid tadi itu ya, di kulit tadi itu ya. Jadi kalau sudah dibersihkan semuanya ya, bersih, kotoran-kotorannya itu hilang semuanya ya. Nah, maka menjadi suci ya. Jadi najisnya itu sudah dihilangkan gimana tadi itu ya, dengan itu namanya menyamak, caranya begitu tadi itu ya, dengan menghilangkan kotoran-kotorannya dan cairan-cairannya. Ketika hilang semuanya itu maka sudah menjadi suci. Itu namanya disamak. Ya. Kalau sudah menjadi suci maka ya bisa dimanfaatkan, bisa dibuat tas, dibuat sepatu, dibuat jaket macam-macam ya. Nah, adapun kalau kulit itu berasal dari kulit yang bukan maitah ya, maka tidak perlu disamak, ya. Tapi biasanya memang tetap dibersihkan. Tapi kalau rambutnya ya tidak perlu dibersihkan rambutnya, karena rambutnya itu kalau rambutnya sapi misalnya, rambutnya sapi yang kalau rambutnya sapi yang disembelih secara syar'i itu kan tidak najis ya, tidak najis. Yang najis itu kalau maitah tadi, rambutnya maitah itu najis ya. Atau misalnya wol itu ya. Nah, termasuk tadi itu ya, rambutnya kambing ya, domba itu ya, kalau disembelih secara syar'i maka tidak najis ya, kecuali ada kotorannya, lagi ada kotoran kambingnya, kotoran kambing itu najis ya. Jadi kulit maitah itu bisa suci dengan cara disamak. Adapun janin hewan yang
ibunya itu, ya apa namanya istilahnya itu, induknya itu disembelih secara syar'i. Kalau dia mati, maka dia ikut hukum sesembelihan induknya, ya. Jadi halal dimakan. Misalnya ada sapi hamil, kemudian disembelih, ya. Kalau misalnya janin yang ada dalam apa namanya perut induknya ini mati, maka boleh dimakan, halal dimakan. Karena mengikuti sesembelian dari induknya. Ya, jadi juludul maita, kulit maita tathur bisa suci bididar dengan cara disama. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi, ya, kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi, maka itu tidak bisa menjadi suci. Kenapa nggak bisa menjadi suci? Karena anjing dan babi ini apa? Dalam mazhab Syafi'i itu najis zatnya. Zatnya memang najis, ya. Zatnya itu memang najis. Karena itu maka dia tidak bisa suci, ya, meskipun disama itu tidak bisa suci, ya. Anjing dan babi itu kan najis, badannya itu najis, ya. Ketika dia masih hidup dia itu najis, ya. Ketika dia masih hidup dia itu najis dalam mazhab Syafi'i. Karena itu maka kulitnya itu tidak bisa disucikan dengan cara disama. Ya. Jadi kalau kita pegang kulitnya anjing, kalau kulitnya itu basah, kita pegang, maka tangan kita terkena najis dari najisnya anjing. Apa najisnya anjing dalam mazhab Syafi'i? Mughallab, ya. Najisnya najasa mughallab, ya, najis mughallab. Tapi kalau kering sama kering, maka najisnya tidak bisa pindah. Kering sama kering, maka najisnya tidak bisa pindah. Tapi kalau sama-sama basah atau basah salah satunya, kemudian menyentuh, terjadi persentuhan, maka itu menjadi najis, terkena najis. Najisnya berpindah. Apalagi kalau terkena air liurnya atau terkena kotorannya, juga kita terkena najis mughallab. Jadi karena anjing dan babi ini ketika masih hidupnya itu dia itu najis, maka bagian-bagiannya setelah meninggal pun maka ya lebih najis lagi, gitu ya, lebih najis lagi. Karena itu maka tidak bisa disama. Wa ma tawallada min huma atau min ahadihi. Wa ma tawallada, dan apa-apa tawallada yang lahir minhuma dari keduanya, dari anjing dan babi itu, au min ahadihima, atau dari salah satu kedua. Berarti anaknya anjing atau anaknya babi, maka itu juga termasuk najis mughallab, ya.
itu juga tidak bisa disamak kulitnya. Kalau dia mati, nggak bisa disamak. Au min ahadima, atau dari salah satu kedua. Meskipun yang keluar itu bukan anaknya itu tidak menyerupai induknya. Anjing melahirkan sapi, anjing melahirkan domba. Tapi karena domba, sapi ini anaknya anjing, maka dia menjadi najis. Nah, najis, maka dia tidak bisa disamak kalau dia jadi maitah. Nah, itu. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyyah. Wa 'azmul maitati, dan tulangnya maitah, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun, adalah najis, illal adamiyah, kecuali manusia, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Artinya kalau manusia itu meskipun meninggal maka tidak dikatakan maitah, tidak najis. Rambutnya tidak najis, tulangnya juga tidak najis, juga ya seluruh bagian tubuhnya juga tidak najis. Ya. Kecuali yang benda-benda najis yang keluar dari manusia itu. Manusia kan juga mengeluarkan najis seperti darah, seperti nanah, itu kan najis. Ya. Tapi kalau badannya tidak najis, rambutnya tidak najis, tulang-tulangnya tidak najis. Ya. Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan anak Adam, kata Allah dalam Al-Qur'an. Karena itu maka kita tidak boleh memanfaatkan bagian-bagian dari mayit seorang muslim, ya, bagian tubuh dari mayit seorang muslim tidak boleh. Ya. Maka kalau tidak boleh juga menyimpan anggota tubuh seorang muslim itu di namanya bang apa itu? Bang anggota tubuh manusia. Bang, tidak boleh itu. Ya. Dalam surat hadis disebutkan kasru azmil mu'mini maitan ka kasrihi hayyan. Ya. Memecah, meretakkan, ya, tulang seorang mukmin ketika sudah meninggal seperti memecahkannya ketika masih hidup. Kasru azmil mu'mini hayyan ka kasrihi mait. Kasru azmil mu'mini maitan ka kasrihi hayyan. Ya. Memecah tulang seorang mukmin ketika sudah meninggal seperti memecahnya, ya, ketika masih hidup. Memecahkan tulangnya aja tidak boleh, apalagi yang lain, ya, mengambil organ-organ yang lain, misalnya jantungnya, matanya, tidak boleh, ya. Jadi manusia itu tidak najis, hatta orang kafir sekalipun itu jasadnya tidak najis. Ya. Hatta orang kafir itu meskipun dia sudah meninggal jasadnya juga tidak najis. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan innamal musyrikuna najas. Maksudnya orang musyrik itu najis. Maksudnya apa?
Bukan najis fisiknya, bukan najis organ tubuhnya, bukan najis badannya, tetapi keyakinannya itu yang najis. Najis. Ya. Jadi keyakinan mereka itu yang najis. Innamal musyrikuna najas. Sehingga orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya keyakinan mereka itu yang najis. Adapun badannya tidak najis. Jadi, kalau kita ada orang kafir mati misalnya, kita tahunya, maka kita tidak tidak terkena najis, ya, tidak terkena. Lalu kenapa kalau ada seorang Muslim meninggal, ya, kenapa kalau seorang Muslim itu meninggal kita wajib memandikannya? Ya, kenapa? Kalau kita kalau ada seorang Muslim itu meninggal, maka kita wajib memandikan. Kenapa? Kita memandikan jasad seorang Muslim itu mayit, ya, seorang Muslim bukan karena najis, ya, bukan karena najis, tapi apa? Ikroman lahu, untuk memuliakan. Jadi kita memandikannya itu bukan karena najis, tapi karena kita menghormati dan memuliakan ya si mayit ini karena dia Muslim, ya. Jadi apa namanya ini, azmul maita wa sya'ruha najis, ya. Tulang belulangnya maitah itu dan rambutnya ini najis. Najis. Kecuali manusia. Jadi kalau manusia itu rambutnya tidak najis, giginya tidak najis, tulang belulangnya juga tidak, dagingnya juga tidak najis. Sekarang kalau tadi kan dijelaskan bahwa hewan yang disembelih tidak disembelih secara syar'i itu maka menjadi maitah. Maitah berarti najis. Di seluruh organ tubuhnya itu maka menjadi najis. Maka agar kita bisa memanfaatkan kulitnya maka harus disamak tadi itu, ya. Bagaimana sekarang kalau kita mengambil atau memotong bagian tubuh dari hewan yang masih hidup. Ya, hanya karena kita itu misalnya masih sayang sama sapi kita misalnya, sehingga tidak kita sembelih, tapi kita ingin makan daging, maka kemudian dipotong kakinya tok dipotong. Bagaimana hukum hewan yang dipotong kakinya itu? Maka gimana? Boleh enggak? Potongannya itu najis atau enggak? Maka potongannya itu menjadi najis, ya. Potongannya itu menjadi najis. Jadi bagian tubuh hewan yang sudah terlepas dari jasadnya, maka itu menjadi najis, ya, seperti hukum maitah. Di bagian tubuh hewan yang masih hidup, kalau sudah terlepas dari jasadnya itu, maka hukumnya menjadi maitah, ya, seperti hukum maitah. Jadi najis, misalnya tidak boleh dimakan. Nah,
Makanya itu rambut dari kucing, ya rambut kucing ketika masih hidup maka itu suci rambutnya. Tapi kalau sudah terlepas dari tubuhnya, rontok, maka menjadi najis. Rambut kucing itu jadi najis kalau sudah terlepas dari badannya, jadi najis. Nah, makanya kalau banyak mengenai pakaian kita terkena rontokan rambut kucing dan banyak, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Kecuali sedikit, maka itu dimaksud. Ya. Kalau sedikit, maka itu dimaksud. Jadi, itu tadi ya. Jadi pokoknya setiap hewan yang masih hidup, kalau bagian tubuhnya itu terlepas ya dari badannya, maka hukumnya seperti maita. Jadi berarti najis. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang saya tambahkan terkait dengan kumaitah tadi itu ya. Bagaimana dengan apabila seseorang itu berburu, ya, apabila seorang itu berburu menggunakan apa namanya menggunakan ini panah busur. Ya. Kalau kita berburu pakai busur, kemudian ketika kita apa namanya menembaknya itu ya pakai busur itu dan mengenainya, maka apakah itu menjadi maitah apa enggak? Ya. Maka apa? Al-hayawan alladhi yuqtal bisam fi shayd yuqal, boleh dimakan. Hewan yang dibunuh dengan anak panah ketika berburu, ya, maka itu boleh dimakan. Tapi kalau di rumah tidak diburu, tidak berburu, kita misalnya nyembelih hewan kita, membunuh hewan kita itu pakai panah itu di rumah, maka itu pakai maitah. Tapi kalau dalam berburu, ya ketika kita berburu itu kita nembaknya pakai panah, kemudian mati akibat panahan kita itu, tadi berburu tapi ya, maka itu boleh dimakan. Tapi kalau di rumah kita bunuhnya pakai panah itu, ditusuk pakai panah itu, maka menjadi maitah. Ya. Itu yang disebutkan oleh para fuqaha gitu ya. Saya kira ini untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan tadi saya lihat, ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari Nur Hidayati. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau di rumah kita ada kedatangan tamu non-muslim dan gelas kita dipakai untuk minum tamu kita yang non-muslim itu, apakah gelas tersebut menjadi najis? Tadi kan saya sampaikan bahwa non-muslim itu, orang kafir itu tidak najis. Hatta meskipun mereka ini mati, ya, maka jenazahnya, mayatnya tidak najis. Ya.
Jadi saya jelaskan tadi, adapun ayat yang menjelaskan menyebutkan gimana innamal musyrikuna najas. Sebenarnya orang musyrik itu adalah najis. Maksudnya bukan najis badannya, tapi najis apa? Keyakinannya. Jadi tidak perlu kalau kita ada non muslim itu bertamu ke rumah kita, kita sugui, kasih minuman dan diminum, ya nggak menjadi najis, ya nggak perlu disucikan lah, tapi ya dicuci, bukan disucikan tapi dicuci lah, kan sudah kotor, habis dipakai kan kotor, ya dicuci, cuci biasa, tapi tidak disucikan, karena tidak najis, ya. Ini baru satu pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Terkait dengan ini, ya. Wallahu. Apakah badannya najis jadi mughalladhah gitu ya? Apanya? Nah, maksudnya. Jadi secara ini kan kita tidak tahu dia ini habis makan sesuatu apa babi atau anjing, kita kan tidak tahu juga kan. Ya, ada pertanyaan. Kalau kuku kucing yang sudah dipotong berarti najis ya Ustaz. Ya, tadi kan disampaikan bahwa bagian tubuh dari hewan yang masih hidup tapi sudah terpisah dari badannya, dari tubuhnya, maka itu jadi najis ya. Jadi kuku kucing yang sudah dipotong berarti najis ya, jadi najis. Bagaimana cara mensama kalau terkena najis mukhalladhah? Apakah boleh orang muslim mengerjakan fardu kifayah bagi orang kafir? Nah, cara mensama kalau terkena najis mukhalladhah. Berarti ini bicara tentang kulit ya, kulit bangkai, kulit maitah yang terkena najis mughalladhah. Ya berarti ya dibersihkan dulu najis mughalladhahnya. Ya. Dibersihkan dulu najis mughalladhahnya. Ya, disucikan dulu najis mughalladhahnya baru disama. Ya. Kalau apakah boleh orang muslim mengerjakan fardu kifayah bagi orang kafir? Dilihat dulu. Pertama begini ya. Kita kan wajib mengurus jenazah itu berapa? 4 hal ya. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ya, itu kalau mayat seorang muslim, jenazah seorang muslim yang ini, yang normal lah, matinya itu mati biasa lah. Ya, orangnya sudah dewasa. Kita nggak bicara tentang yang kuburan dan macam-macam ya. Maka kita punya kewajiban 4 hal itu. Karena itu untuk bagaimana ini kalau orang kafir yang mati itu orang kafir. Nah, orang kafir itu kalau mati, pertama kita tidak wajib memandikan. Ya. Orang itu kalau yang mati itu orang kafir, maka kita tidak wajib memandikannya. Kalau dimandikan gimana? Ya boleh-boleh.
Tapi kita tidak berdosa kalau kita tidak memandikan. Kalau ada orang kafir mati, dibiarkan gitu saja, langsung dikubur, tidak apa-apa. Ya. Tidak dimandikan, juga kita tidak wajib mengkafani. Tidak wajib memandikannya, dan tidak wajib mengkafani, dan juga tidak wajib menguburkan. Jadi orang kafir itu kalau mati, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib dikuburkan. Artinya, kita kalau membiarkan orang kafir itu misalnya mati, dibiarkan begitu saja. Juga dimandikan, nggak dikuburkan, nggak dikafani, dibiarkan begitu saja. Dimakan digala misalnya, binatang buas misalnya. Maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Lain halnya kalau ini muslim, maka kalau kita tidak ngurus 4 hal ini, maka kita berdosa kalau tidak ada satupun yang mengurusnya. Karena fardu kifayah itu kan, jika sebagian sudah ada yang ngurus, berarti yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada satupun yang ngurus, maka ya dosa semua. Itu kalau muslim. Tapi kalau yang mati itu kafir, maka kita tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Artinya kita tidak dituntut ya untuk melakukan hal itu. Kalau kita misalnya ikut memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kita juga tidak berdosa, ya kita ya jaiz, sifatnya itu jaiz, boleh-boleh saja. Tapi kita haram untuk mensolatinya. Kalau mensolatinya itu haram. Kita tidak boleh mensolati orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena dalam sholat itu kan kita mendoakan orang kafir. Maka kita haram mendoakan orang kafir. Haram mensolati orang kafir. Ya. Tidak boleh kita mensolati orang kafir. Nah itu, kemudian pertanyaan selanjutnya ada kalau gading gajah dipajang di rumah jatuh, hukumnya boleh enggak Ustaz? Maksudnya gimana? Kalau gading gajah dipajang di rumah jatuh, hukumnya boleh enggak? Kan katanya kalau terpisah jadi najis. Dipajang di rumah jatuh. Nah, saya tidak paham pertanyaannya, cuma gading gajah itu kan kalau apa? Gading gajah itu kan termasuk bagian dari gajah. Ya. Ketika dia ini masih hidup, dipotong, berarti kan sesuai kaidah tadi itu setiap potongan dari setiap anggota tubuh dari suatu hewan ya yang masih hidup, maka itu jadi najis. Ya. Hatta kalau dia ini misalnya mati sekalipun, gajah itu kan tidak halal dimakan. Ya, gajah itu tidak halal dimakan. Berarti kalau mati berarti maita, kan? Kalau mati kan maita. Nah, maita itu kan seluruh anggota badannya itu najis. Ya, seluruh anggota badannya itu najis. Ya. Nah, jadi termasuk giginya. Apa namanya? Gading termasuk apanya? Gigi enggak? Belalai itu apa? Nah, kan. Jadi gitu ya. Jadi kalau terpisah adalah najis itu. Izin bertanya, kalau berburu hewan misalnya burung di hutan dengan senapan angin, apa hukumnya buruannya sama dengan berburu menggunakan busur panas yang berdasarkan sendiri? Itu ada tafsir ya.
Ada tafsir kalau berburu pakai senapan angin. Nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang aja ini. Kalau ada tafsirnya, saya murojaah lagi. Bagaimana hukumnya jika menyembelih atau memotong hewan secara jamak dengan mesin, apakah cukup dengan baca bismillah sebelum mesin menyalakan? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa kalau menyembelih hewan pakai mesin itu, ketika di awal baca bismillah, maka itu halal. Tapi selanjutnya, dia akan jalan sendiri. Itu yang jalan. Dan ini, maka yang nomor 2 dan seterusnya itu, maka itu haram. Ya. Yang kedua, ketiga itu haram. Tapi yang awal ketika baca basmalah itu, maka halal. Tapi untuk selanjutnya, tidak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak najis mughalladzah. Tidak najis mughalladzah. Jadi kalau ada pertanyaan apakah anjing sama babi itu kan tadi dijelaskan bahwa anjing sama babi termasuk najis mughalladzah dalam mazhab Syafi'i. Apakah selain Syafi'i itu tidak najis, enggak najis, tapi tidak najis mughalladzah, bukan najis mughalladzah. Menurut pendapat yang lain bahwa anjing dan babi itu tidak najis mughalladzah. Jadi tidak ada najis mughalladzah dalam mazhab. Selain Syafi'i itu ada yang mengatakan tidak ada najis mughalladzah. Ya. Yang lain? Dalam syarat Islam, baca basmalah itu kan bagi seorang muslim, ya, kan tidak wajib. Sunnah. Tapi syarat kan seorang muslim. Atau 9 ahli kitab. Kitab itu 9 ahli kitab itu kan juga halal. Ya. Ya, memenuhi syarat-syarat penyembelihan itu dipotong jalan makannya, ya, dan nafas, ya, nafas jalannya nafas dan jalannya makanan itu cara memotong secara syar'i itu harus, kalau tidak sesuai dengan itu, tidak sesuai dengan penyembelihan secara syar'i, maka menjadi mayat. Ya enggak, kalau kambing, ya, kambing, sapi, ya, kambing, sapi, sama ayam, ya, atau yang sejenisnya itu, cara nyembelihnya harus pakai alat yang tajam, tidak dengan ditusuk, ya, tidak dengan ditusuk, harus menggunakan alat yang tajam, pedang, pisau yang tajam. Kalau ditusuk maka tidak sah. Kacanya seperti apa? Kacanya seperti anu enggak? Kalau kacanya itu sama dengan pisau tajamnya, itu apa? Kalau kacanya itu sama dengan pisau tajam, bisa enggak seperti pisau tajam? Pokoknya dengan sesuatu yang tajam. Dengan sesuatu yang tajam. Tapi tidak dengan cara ditusuk. Kecuali kalau kalau jamal, onta itu tidak dengan sembelih, tapi dengan nahar. Nahar itu gimana? Dengan ditusuk pakai tombak. Ya, itu kalau onta karena tinggi kan, karena tinggi maka caranya dengan nahar namanya, ditusuk pakai tombak. Di tempat tertentu ya caranya. Misalnya kita tidak melakukan
Tapi itu caranya nyembelih onta dengan nahar. Tidak dengan sembelih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Apakah ini maksudnya bangkai haram dimakan atau najis sehingga kalau disentuh wajib disucikan? Mafuti amin hayyin fahumayit. Bangkai haram dimakan atau najis sehingga kalau disentuh wajib disucikan. Jadi bangkai itu kan najis itu kan ya. Bangkai itu kan najis. Karena itu maka haram dimakan, tidak boleh dimakan. Ya. Kalau kita menyentuh bangkai berarti tangan kita menjadi najis. Ya, tangan kita menjadi najis. Berarti tangan kita wajib disucikan. Kalau kita ingin sholat dan semacamnya. Jadi begitu Roji ya. Jadi ma quti'a min hayyin fahuwa maitah itu ma quti'a min hayyin fahuwa maitah. Sesuatu yang dipotong dari yang hidup maka dia bangkai. Artinya berarti dia tidak boleh dimakan karena najis. Ya. Kalau kita memegangnya berarti tangan kita berarti terkena najis, berarti harus tangan kita wajib disucikan. Nah, itu maksudnya. Mohon penjelasan tangan kata hijau, suwiti. Kenapa kata hijau? Kata hijau itu kalau dalam mazhab Syafi'i kata itu baik hijau ya selain hijau itu haram dimakan. Selain Syafi'i itu ada yang mengatakan boleh dimakan, tapi caranya harus disembelih, ya. Selain Syafi'i tadi itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, haram, termasuk haram, tidak boleh dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutnya kalau punya gantungan semisal bulu hewan, ayam, tapi bulunya di sini termasuk bangkai. Lalu kalau bulunya itu disuci saja, apa jadi suci? Ya tidak bisa. Ya bulunya bangkai itu ya najis. Ya bulunya bangkai itu najis. Ya. Kalau disuci tidak jadi apa namanya? Itu dia tidak bisa. Ya. Jadi bulu itu rambutnya ya, rambutnya bangkai itu najis. Termasuk ya bulunya aja, rambutnya. Maka itu najis. Maka tidak bisa disucikan dengan hanya dicuci. Ya, meskipun pakai sabun, nggak bisa jadi suci karena itu najis. Nah, kecuali tadi itu kulitnya sapi misalnya itu yang menjadi bangkai, maka bisa disucikan dengan cara disamak. Adapun bulu tidak bisa disucikan dengan disamak, tidak ada penjelasan disamak itu ya. Kalau bulu itu ya nggak bisa, ya. Ya, saya kira itu sudah jam 5, ya. Sudah jam 5, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat seperti biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Bu, Barakallahu fikum Ustaz. amin. Bagi teman-teman yang mau lihat kajian hari Selasa kemarin dengan Ustadz Mastur sudah tayang di YouTube ya. Tinggal ketik kajian bersanad pilihan. Baik, Biar nggak ketinggalan baik Bu pelajaran. Ustazah. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.